Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 21 Desember tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini dengan judul Pohon dan Sungai Kehidupan ada di kota itu. Pohon dan sungai kehidupan ada di kota itu. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah di pagi ini. Kembali lagi kami mau mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 21 Desember 2022 dengan judul Pohon dan Sungai Kehidupan ada di kota itu. Ayat firman Tuhan kita di pagi ini terdapat dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Sekali lagi, Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana, gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal. Dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai, yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana, dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Saya melihat orang-orang yang ditebus itu menyembah dan meletakkan mahkota mereka yang berkilau-kilau itu di kaki Yesus. Ini kata penulis. Kemudian ketika tangannya yang indah mengangkat mereka supaya berdiri, maka mereka memetik kecapi emas mereka dan memenuhi segenap surga dengan musik dan nyanyian mereka yang paling merdu kepada anak domba. Kemudian penulis juga melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan, dan ia kembali ketika mendengar suaranya yang merdu itu, lebih merdu dari setiap musik yang pernah didengar oleh telinga yang fana, mengatakan, daun-daun pohon ini adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, makanlah kamu daripadanya. Di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan sesukanya. Di kota itu terdapat suatu tahta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan yang jernih seperti hablur atau seperti kristal. Pada setiap sisi sungai ini terdapat pohon kehidupan, dan di tepi sungai ini terdapat pohon-pohon indah yang lain yang mengeluarkan buah yang baik untuk makanan. Jadi informasi pena inspirasi pagi ini mengatakan bahwa di sorga akan ada pohon dan sungai kehidupan. Itu berdasarkan Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Saya sudah jelaskan pada renungan pagi yang lalu kenapa disebut pohon kehidupan, karena pohon ini berbuah 12 kali setahun. Setiap bulan dia berbuah, artinya tidak pernah putus-putusnya. Luar biasa pohon seperti ini. Kemudian ada sungai kehidupan, bahwa di surga tidak akan ada laut lagi,
Lalu kemana air itu mengalir? Artinya air itu mengalir bisa saja bolak-balik. Itu yang disebut dengan air yang hidup. Tidak busuk air itu, tetapi air itu hidup. Air itu bagaikan kristal. Dan bagaikan kristal ini luar biasa. Tidak pernah kita temukan air atau sungai seperti ini di atas dunia ini. Di luar negeri sungai bersih jika dibanding dengan kita di Indonesia. Tetapi sungai yang paling terbersih pun di luar negeri tidak akan sebanding dengan sungai kehidupan yang ada di kota Allah. Jadi ini merupakan gambaran dari kota Allah. Rugi kalau kita tidak ada di sana. Itulah sebabnya ajakan saya pagi ini, mari setia kepada Tuhan sehingga kita boleh berada di kota yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sudah pelihara kami hingga di pagi ini. Kami sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kiranya kami selalu berhasil dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan apa yang kami rasakan hari ini akan membawa kami lebih setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.